Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrifin, NIM 1913-20947. Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang AWTR, di mana AWTR itu adalah analisis wilayah dan tata ruang. Di sini saya akan menjelaskan mengambil materi perkuliahan kelima, yang dimana judulnya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Tapi sebelum kita masuk di materi yang saya akan jelaskan atau bahas, kita membahas dulu tentang analisis wilayah dan tata ruang, yang dimana analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagi atau bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan wilayah. Di sini wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Baik, kita masuk materi yang saya akan bahas, yaitu rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional itu ada 3 isu strategis, yang dimana isu strategis pertama itu adalah 1, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di sini pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbagi atas 2, yaitu rencana tata ruang, yang kedua rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau disingkat RZWP3K. Isu yang kedua itu adalah kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang. Isu yang ketiga itu rencana tata ruang sebagai acuan pembangunan berbagai sektor. Penentuan isu-isu strategis. Di sini saya akan memberikan isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum. Adapun isu strategis yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, di sini saya membawakan strategis kawasan Kabupaten Sumbawa, yang dimana isu strategisnya adalah 1, kondisi infrastruktur di Kabupaten Sumbawa itu tergolong belum memadai. Berbagai kegiatan masyarakat, tingkat kerusakan jalannya itu mencapai 39% atau lebih. Yang kedua itu terbatasnya sarana peralatan alat berat untuk mendukung penyelesaian dan percepatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan. Yang ketiga itu peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia atau disingkat SDM. Yang keempat itu meningkatkannya kebutuhan air untuk pertanian.
Yang kelima itu pengembangan dan jaringan jalan dan jembatan dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan infrastruktur. Yang keenam itu pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sungai melalui peningkatan pelayanan infrastruktur. Yang ketujuh itu sosialisasi pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumbawa ke masyarakat. Yang kedelapan itu percepatan pembuatan rencana rinci tata ruang dan rencana KSK. Yang kesembilan itu penegakan hukum tata ruang dan bangunan yang masih rendah sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan penggunaan pembangunan masih belum memenuhi target amanat peraturan perundangan. Juga didukung dengan kurang pahamnya masyarakat akan peraturan perundang-undangan terbaru yang berlaku. Yang ke-10 itu penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Yang ke-11 itu penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. Yang ke-12 itu pembuatan peraturan perundang-undangan daerah dalam penyelenggaraan jasa dan konstruksi. Yang ke-13 itu penegakan terhadap peraturan perundang-undangan jasa kontrak bagi pelaku jasa konstruksi. Yang ke-14 itu pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan jasa konstruksi. Itulah isu yang ada, isu-isu yang ada di isu-isu strategis yang ada di Kepulauan Sumbawa. Di sini kita masuk penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional itu harus memperhatikan satu itu wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua itu perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga itu upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonominya. Yang keempat itu keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Yang kelima itu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang keenam itu rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang ketujuh itu rencana tata ruang kawasan strategis nasional. Dan yang terakhir adalah rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional itu dibagi menjadi pedoman untuk yang salah satunya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua itu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga itu pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Yang keempat itu mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Yang kelima itu penataan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam itu penataan ruang kawasan strategis nasional. Dan yang ketujuh itu adalah yang terakhir adalah penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten kota.
arahan di sini saya masuk lagi arahan kebijakan dan strategis pemanfaatan ruang wilayah negara yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Rencana tata ruang wilayah nasional ini memuat antara lain satu, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional, yang kedua itu penyusunan pembangunan jangka menengah nasional, yang ketiga itu pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional, yang keempat itu perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor. Yang kelima itu penataan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Yang keenam itu penataan ruang kawasan strategis nasional. Yang ketujuh itu penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Yang kedelapan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah nasional. Yang kesembilan kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah nasional. Ya, dia itu meliputi kebijakan pembangunan struktur ruang dan pola ruang, jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah ini nasional ini adalah 20 tahun. Selama 20 tahun ini dia itu akan 5 kali sekali dilakukan peninjauan. Struktur ruang wilayah nasional meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, wilayah, kualitas dan jangkau pelayanan jaringan peserta, transportasi, terkomunikasi, energi dan sumber daya air. Pola ruang wilayah nasional memiliki 3 bagian, yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Dengan tujuan dia itu dengan tujuan sebagai berikut, yaitu satu, tujuan yang pertama adalah tujuan penataan ruang wilayah nasional mewujudkan berbagai hal di antaranya dua, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Yang ketiga itu keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang keempat itu keperpaduan pemasaran ruang darat, laut, udara termasuk ruang di dalam bumi. Yang kelima itu keperpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keenam itu pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, itulah materi yang saya paparkan tentang perkuliahan kelima. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.